Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Rohmatul Umah. Pada pagi kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya seperti setengah bola. Jadi pada gerak parabola itu ada gabungan antara gerak pada horizontal itu adalah GLB, ya. Jadi pada sumbu X itu adalah GLB, kemudian pada sumbu Y adalah GLBB. Pada sumbu Y berlaku Vx sama dengan V0 cos theta. Kemudian Sx sama dengan V0 cos theta kali T. Ya. V0 cos theta kali T. Jadi ini seperti pada gerak lurus. Kalau gerak lurus S kan sama dengan V kali T. Ya, S sama dengan V kali T. Misalkan gitu. Nah, ini karena ini adalah pada gerak parabola, nanti Sx-nya tinggal dikalikan dengan cos theta. Nah, pada sumbu Y, ya, ini mirip dengan pada gerak gerak vertikal ke atas. Vy maksudnya adalah V0 min GT kita kalikan dengan sin. V0 sin theta min G kali T. Nah, kemudian SY-nya V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Ya, tinggal nambah sin dengan kalikan dengan sin. Jadi pada sumbu Y, sekali lagi Vy sama dengan V0 sin theta min GT, SY sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, pada titik tertinggi ini, di sini Hmax, itu kecepatannya sama dengan 0 kecepatan terhadap sumbu Y. Ini kecepatan terhadap sumbu Y ya. Kalau kecepatan pada sumbu X tetap sama dengan V0 cos theta. Pada sumbu Y itu setelah mencapai titik tertinggi Vy-nya 0. Sehingga nanti di sini 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Sehingga kalau kita geser nanti G kali T sama dengan V0 sin theta atau T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, ini V0 sin theta per G. Nah, H maksimum tadi, ya, karena waktu untuk mencapai T maksimum sudah ketahui V0 sin theta per G, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Dan nanti akhirnya akan ketemu seperti ini. Tinggi maksimum persamaannya H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi nanti sinnya dicari dulu kemudian baru dikuadratkan. Nah, T untuk mencapai tanah, untuk mencapai H maksimum. Perhatikan di sini. Ini untuk mencapai X maksimum atau bukan H maksimum ya, maaf. X max ini atau Sx max. Ini waktunya untuk mencapai tinggi maksimum itu baru setengah perjalanan waktu untuk mencapai X maksimum, atau waktu untuk X maksimum sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau H max. Ya, ini H max, H maksimum, tinggi maksimum, atau SY maksimum. Nah, ini SY maksimum. Jarak pada sumbu Y secara maksimal. Nah, ini kita masukkan ini ya, T-nya tinggal dikalikan 2 dari waktu untuk mencapai titik tertinggi dikalikan 2 sehingga T untuk X max sama dengan 2 kali V0, 2 kali V0 sin theta per G. Nah, jarak maksimum sampai di tanah ya tinggal dimasukkan ini. T-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, V0 cos theta kali T, T-nya sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, nanti akhirnya diturunkan ketemu persamaan ini. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta. Ya, sin 2 theta per G. Ini nanti di matematika akan dipelajari sin 2 theta sama dengan apa. X max sekali lagi sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, berikutnya adalah gerak setengah parabola. Misalkan itu ada pesawat. Ya. Pesawat menjatuhkan
bom, ya, menjatuhkan bom dari sini ke sini. Nah, ini akan terlihat nanti berapa waktunya untuk mencapai di tanah dan juga waktu untuk mencapai SX-nya. Nah, waktu untuk sampai di tanah itu sama dengan waktu untuk mencapai SX, ya, SX. Nah, kecepatan mendatarnya sama dengan kecepatan pesawat karena hanya dijatuhkan, ya. Kemudian kalau kecepatan terhadap sumbu Y-nya mulanya 0. Karena apa? Dia hanya dijatuhkan, dilepaskan. Ya, dilepaskan. Sehingga berlaku nanti Y sama dengan atau SY sama dengan setengah GT kuadrat. Seperti kemarin adalah gerak jatuh bebas, ya. SY sama dengan setengah GT kuadrat. Sekali lagi ini tidak ada kecepatan awal terhadap sumbu Y karena hanya dilepaskan. Beda dengan dilemparkan, ya. Jadi dilepaskan. Nah, maka T-nya sama dengan ini, 2-nya pindah ke sana, 2Y, 2SY sama dengan GT kuadrat, nanti 2Y per G sama dengan T kuadrat, T sama dengan akar 2SY per G. 2, ya. Ini perhatikan 2-nya nanti dipindah ke sini. Ini saya kasih tanda kurung saja. Nah, tengahnya tanda itu berarti nanti tidak. Berarti kan kalau tidak dikurung nanti kan seolah-olah 2 kali GT. Nah, ini kalau sudah dikurung ini kan nanti terlihat berbeda. Matematikanya berbeda. Nah, jarak mendatarnya SX sama dengan VX kali T. Kecepatan terhadap sumbu X kali T. Nah, T-nya sama dengan T untuk mencapai tanah sama dengan tadi. Karena untuk mencapai tanah, dia juga untuk mencapai jarak sejauh X waktunya sama. Ini saya dulu V-nya, maksudnya V kecil, Vx, ya. Ini juga Vx. V terhadap sumbu X sama Vx kali T. Ini mungkin ukurannya dikecilkan pada posisi biar notasinya kelihatan. Vx nah ini Vx sama Sx sama dengan Vx kali akar 2SY per G. Ini 2SY per G. Ini misalkan kalau saya dibuat slideshow seperti ini. Nah, itu. Dia turun bomnya turun sejauh SY juga menembus sejauh SX. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas masalah contoh soalnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon pada sudut elevasi 30 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah titik-titik. Di awal pelajaran kita sudah pernah belajar yang namanya sinus dan kosinus. Ada lagu sinus dan kosinus juga. Sin 30 sudah kita ketahui, ya, sin 30 sama dengan setengah. Karena ini untuk memecahkan ini. Nah, ini pembahasan H, ya. Yang ditanya tadi adalah ini yang ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon pada sudut elevasi 30 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, nah, ini H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0-nya adalah 20 kuadrat adalah 400, sin 30 adalah setengah kuadrat adalah seperempat.
400 kali 1/4 ketemu 100, 100 dibagi 20 adalah 5. Ya, cukup jelas? Nanti kalau belum jelas bisa dihubungi WA. Kemudian contoh soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat terhadap horizontal dan mengenai dinding tembok vertikal pada ketinggian 7,5 meter di atas tanah. Jarak dari tempat menembakkan sampai ke tembok adalah 30 meter. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah titik-titik. Nah, ini pada sumbu X, Sx sama dengan V0 cos theta kali T. 30, nah Sx-nya 30 kali V0 cos 45 kali T. Nah, Sy-nya pada sumbu Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Min setengah GT kuadrat. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Nah, ini sehingga di sini 3 T ya, T sama dengan T kecil. Munculnya T besar, T kecil sama dengan 30 dibagi V0 cos 45. Nah, ini aja saya copy dari sini aja. T-nya dihapus. T sama dengan 30 per V0 cos 45 derajat. Nah, kita tahu cos 45 dengan sin 45 itu besarnya sama. Nah, ini T-nya kita masukkan ke sini ya. Nanti ketemu T kan sama dengan 30 kali 30 per V0 cos 45. Sehingga nanti V0 dengan V0 bisa dicoret, sin 45 sama dengan cos 45 bisa dicoret. Sehingga tinggal 30 saja. 30 min setengah kali 10 T kuadrat. Ya. 5 ini ya 7,5 sama dengan 30 min ini ya min 5 T kuadrat. Ya, T sama dengan 3/2 akar 2. Nah, ini saya tambahkan saja. Ini akan kalau kita geser menjadi 5 T kuadrat. Besar 5 T kuadrat copy dari sini. Perkecil. Cos 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 5-nya saya perbesar dulu.
5T kuadrat sama dengan 30 dikurangi 7,5. Nanti akan ketemu. Sehingga T sama dengan kan 22, nanti dijadikan 45 akan ketemunya T sama dengan 3/2 akar 2 sekon. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, atas ini, nanti ketemu 30 sama dengan V0 kali setengah kali akar 2 kali 3/2 kali akar 2 ketemu nanti akan sama dengan 20. Ya. Demikian pelajaran pada kali ini. Nanti untuk yang soal nomor 10 ini silakan dikerjakan di rumah. Ya, nanti bisa dijawab. Bisa kirim lewat Google Classroom juga. Sebelum kita akhiri, nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan di WA ataupun ditanyakan di Google Classroom. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.